Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya anak-anak Bapak sekalian, Bapak mohon maaf tidak bisa berdiri. Kaki Bapak sedang sakit. Jadi mohon dimaklumi ya. Oke. Untuk absen hari ini tidak perlu, karena hari ini kita perkenalan saja. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Alfi. Bapak dari Sekongkol Ujung. Bapak asli Martapura. Sedikit saja info yang Bapak ingin sampaikan. Kalau ingin lebih silahkan di chat pribadi ataupun di DM. Ya, Baik, Pak. adapun materi yang akan Bapak sampaikan adalah yaitu tentang adab kepada saudara, teman dan tetangga. Next kepada kamu, Andri. Gih, Pak. Next. Gih. Ya. Oke. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa melibatkan orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia tentu memerlukan orang lain, baik saudara, teman, dan tetangga. Sesama saudara, teman, dan tetangga perlu menjalin hubungan yang baik dengan cara saling menyayangi, menghormati, dan menghargai. Ayo Andri dan Pandi, jangan bermainan. Gih, Pak. Aduh, gimana kalian ini? Harus ingat dengan pesan orang tua, bahwasanya pepatah Arab mengatakan at-ta'allum bis-shaghir tanaqi 'alal hajar. Artinya, Pak. Belajar di waktu kecil seperti melukis di atas batu, maka akan membekas. Kalau kalian bercanda pada waktu ini, maka kalian tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berapa banyak orang-orang di luar sana yang ingin menuntut ilmu seperti kalian. Kalian adalah salah satu orang yang beruntung. Iya. Jadi jangan sampai kalian bercanda, mengerti? Mengerti. Oke, kembali ya. Saudara. Saudara adalah orang yang masih memiliki hubungan kerabat dengan kita. Sampai garis keturunan ketujuh masih dikatakan saudara. Adapun teman, teman adalah orang yang pernah bergaul dengan kita, ada di sekitar kita dan sering bertemu dengan kita. Maka kita kenal ada teman sewaktu kecil, teman sekolah, teman hidup, dan teman yang lainnya. Adapun pengertian tetangga, tetangga adalah orang yang rumahnya atau tempat tinggalnya dekat rumah dengan kita. Kalau di dalam Islam disebut dengan jiran. Next. Oke, terima kasih Andri. Adapun bentuk atau ciri-ciri adab Islami kepada saudara. Yang pertama, menjalin silaturahmi antar saudara. Yang kedua, saling perhatian dan kasih sayang. Yang ketiga, menjaga nama baik keluarga. Yang keempat, menjauhi sifat pembunuhan kepada saudara. Yang kelima, menjaga perasaan saudara. Adapun bentuk atau ciri-ciri adab kepada teman. Yang pertama, menciptakan suasana aman dan nyaman dalam berteman. Berapa banyak kita mempunyai teman sewaktu kecil, sewaktu kita menuntut ilmu. Kalau kita tidak bisa memahami dia, maka dia akan sakit hati karena perlakuan kita. Maka dari itu perlunya untuk beradab kepada teman. Apakah dapat dipahami? Yang kedua, sikap membantu teman. Yang ketiga, membawa kebaikan dalam pergaulan. Apabila pada hari ini teman kalian mengajak sholat Jumat, maka laksanakanlah. Kalau ada teman kalian yang tidak ingin melaksanakan sholat Jumat, maka tinggalkanlah. Yang keempat, menganggap teman sebagai one team one aim, satu tim satu tujuan. Yang kelima, menanamkan sifat pengalah. Pada suatu ketika, di zaman Rasulullah, pada suatu ketika di zaman Rasulullah, Ya, emang ya.
pada suatu ketika di zaman Rasulullah Oh. diceritakan bahwasannya Salman Al Farisi ingin melamar seseorang perempuan yang sangat cantik. Oh, masya Allah. Tetapi ternyata perempuan tersebut menyukai temannya si Salman Al Farisi. Maka sebagai bentuk adab kepada temannya, mahar yang sudah dikumpulkan oleh Salman Al Farisi diberikan kepada temannya tersebut untuk menikahi perempuan itu. Begitulah adab yang diajarkan kepada kita oleh sahabat-sahabat Nabi. Next. Adapun bentuk atau ciri-ciri adab kepada tetangga yaitu menerapkan 5S: sapa, salam, senyum, sopan dan santun. Yang kedua, menjaga kerukunan dan keamanan. Yang ketiga, menganggap tetangga dekat sebagai saudara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang mengimani Allah dan hari kiamat, fal yukrim jarahu, maka muliakanlah akan tetanggamu. Ketika ada tetangga yang sedang sakit, maka kunjungi dia dengan membawakan hadiah berupa bingkisan. Yang keempat, saling silaturahmi. Yang kelima, selalu berprasangka baik. Yang keenam, selalu membuka pintu maaf. Dan yang ketujuh, menanamkan sifat mengalah. Adakah dari kalian yang ingin bertanya? Tidak ada, Pak. Tetapi bagus, karena Bapak tidak membuka sesi tanya jawab. Next. Adapun hikmah beradab Islami kepada saudara, teman, dan tetangga. Yang pertama, apabila kita mempunyai adab yang baik kepada saudara, teman, dan tetangga kita, ya Jid, tolong dulu. Yaitu dapat terciptanya suasana kekeluargaan, persahabatan, dan hidup bertetangga yang rukun dan damai. Yang kedua, selalu menjaga ajaran Allah dan Rasul-Nya dan mengamalkannya. Yang ketiga, terwujud lingkungan nyaman dan islami. Apabila kita baik kepada tetangga kita, maka enaklah, tentramlah lingkungan hidup kita. Tetapi apabila di lingkungan kita, tetangga kita menggibah kita, menganggap kita sebagai orang yang tidak berguna, maka tidak tentram hidup di dalam bertetangga. Yang keempat, terjalinnya kerukunan antar saudara, teman, dan tetangga. Yang kelima, memperkecil adanya sifat suudzon antar saudara, teman, dan tetangga. Yang keenam, suasana saling menghormati dan saling menghargai lebih terasa. Dan yang terakhir, memperbanyak orang yang semakin meningkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Tetapi itu hanyalah segelintir materi yang Bapak sampaikan, karena di lain waktu Bapak akan melanjutkan tentang materi ini. Semoga kalian dapat memahami apa yang Bapak sampaikan. Bapak ada mempunyai motivasi untuk kalian. Tetapi sebelumnya Bapak mohon maaf, Bapak sedang sakit karena Bapak sedang sibuk menulis buku. Dan alhamdulillah Bapak dari Kurau, dari Malang baru ke sini untuk mengantar orang tua Bapak, karena wahai kalian semua, orang tua adalah bagian yang terpenting di dalam hidup kita. Maka pesan Bapak yaitu hormati ibumu, dan ayahmu. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.